Hai anak-anak, selamat sore. Kita akan belajar hari ini dari Amsal pasal 3 ya. Tolong dibuka Amsal 3. Ayat yang ke-27 hingga 32. Nah, tema yang sore hari ini akan kita pelajari itu adalah suatu perintah dari Tuhan ya. Perintahnya apa? Kasihilah, kalau dalam bahasa yang sering kita dengar, sesamamu. Loh, kalau sesama kan luas ya. Tetapi ini lebih spesifik. Kasihilah tetanggamu, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak mungkin ya mengasihi orang yang katakanlah di Jakarta kan, karena mereka jauh. Paham? Paling kita dapat mendoakan mereka saja. Kalau mereka perlu bantuan, kita tidak bisa turun tangan langsung. Jadi terjemahan yang lebih tepat adalah kasihilah tetanggamu seperti dirimu sendiri, tidak melebihi diri kita sendiri. Paham ya? Jangan kita mengasihi tetangga kita melebihi diri kita, itu salah. Seperti, sama dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa dan Allah dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru selamat, penebus kami, yang dengan hidupnya, dengan darah yang mengalir di atas kayu salib telah menebus kami. Dan kami mengucap terima kasih ya Bapa untuk sore hari ini, sore hari yang sejuk. Engkau telah membawa kami ke rumahmu, ke gerejamu, baik yang datang dengan mobil jemputan, yang naik motor, yang naik sepeda, bahkan ada yang jalan kaki. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, setelah tadi kami memuji nama-Mu. Bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus, yaitu Maha Guru kami. Guru yang paling tinggi adalah Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat belajar firman-Mu, mendapatkan hikmat sejati, hikmat yang sempurna dari Engkau, supaya kami dapat jalankan dan beritakan. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, dengan darah Tuhan Yesus hapuskanlah pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih, ingat tanda salib. Ya, tanda salib. Kenapa? Karena salib ada palang vertikal, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Kita harus percaya kepada Yesus, baru kita bisa mengasihi Allah. Allah lebih dulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi Allah loh. Kalau Allah tidak mengasihi kita, kita tidak bisa mengasihi Allah. Paham ya? Allah adalah kasih. Tetapi jangan lupa Allah juga adil ya. Bukan hanya kasih, tetapi adil. Apa itu adil? Banyak orang nggak tahu apa itu adil. Adil itu menjalankan hukum. Di sini ada yang kuliah di Fakultas Hukum. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Artinya hukum itu berlaku sama tajam ke atas dan ke bawah. Itu adil. Apa itu adil? Banyak orang tidak tahu adil ya. Hukum itu berlaku untuk semua orang. Contohnya lampu merah ya. Semua orang kalau melihat lampu itu merah harus berhenti, tidak pandang dia siapa. Jadi itu sifat Allah adalah kasih, tetapi jangan lupa sifat Allah itu adil. Sehingga di salib inilah bertemu kasih Allah dan keadilan Allah. Seperti dua rel kereta yang tidak pernah bertemu secara paralel. Paham ya? Kasih Allah tidak pernah bertemu dengan keadilan Allah. Kasih itu menyelamatkan manusia, keadilan menghukum manusia, menghukum dosa. Dan bagaimana bertemunya? Dia tidak mau menghukum kita, tetapi dia mengasihi kita. Dia harus menghukum putra tunggalnya Yesus mewakili kita. Yesus itu Allah sejati menjadi manusia sejati, mewakili kita menerima murka Allah.
Sehingga keadilan Allah itu tuntas di salibnya Yesus, tuntas. Semua dosa kita sudah dihukum di atas salibnya Yesus. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan, nanti ya saya akan jelaskan. Yang kedua, yang horizontal, kasihilah tetanggamu, orang-orang yang di sekitar kamu. Kalau kamu tidak bisa mengasihi orang-orang yang ada di sebelah kanan kiri kamu nggak mungkin mengasihi Tuhan. Itu bohong. Mengerti ya? Kasihilah tetanggamu seperti dirimu sendiri. Ada rumusnya ya, sama dengan dirimu sendiri. Kamu jangan bilang sama seperti, kalau sama tidak seperti. Sama dengan. Kita mulai. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu, ya, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, jiwa ini seumur hidup. Kalau jantung itu, di dalam jantung manusia ada pikiran manusia, ada cita-cita manusia, ada perasaan manusia. Karena jantung adalah mewakili ya bagian dalam dari manusia. Paham ya? Indonesia suka mengatakan hati. Kalau hati itu tidak terdeteksi, kalau jantung terdeteksi ya, organ dalam dari manusia. Apa itu? Kalau kita berbicara tentang hati, di dalam jantung ada apa? Pikiran, pengetahuan. Yang kedua, cita-cita, tekad. Yang ketiga, perasaan. Kita kan bukan robot, ada perasaan kan? Nah, dengan segenap jiwamu, artinya dengan seluruh kehidupanmu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita kalau mengasihi Tuhan nggak boleh setengah-setengah. Orang kalau mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dia berhasil. Paham ya? Kalau orang mengerjakan sesuatu dengan main-main, dia akan gagal. Nah, ini adalah kutipan dari Kitab Ulangan 6 ayat 5 dan juga Matius 22 ayat 37 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini dikatakan Allah melalui Musa. Nah, kemudian yang tadi yang vertikal, sekarang yang horizontal lebih gampang diingat, Matius 19:19 atau Imamat 19:18. Ini tentang manusia yang di sekitar kita. Ada aturannya, nanti saya kasih tahu. Janganlah kamu membalas dendam. Paham ya? Kenapa kita tidak boleh membalas dendam? Karena yang akan membalaskan kejahatan adalah institusi negara. Misalnya kamu melihat orang mencuri motor, boleh nggak kamu tangkap terus kamu bakar dengan bensin sampai dia mati? Saking emosinya kan? Kok begitu banyak nih motor-motor hilang dari gang? Begitu ketangkap satu, kita siram bensin, kita bakar, mati dia. Padahal hukum mengatakan mencuri motor bagaimana? Gantinya bukan nyawa. Hanya orang yang membunuh boleh dihukum mati. Jadi kita nggak boleh main hakim sendiri, nggak boleh balas dendam. Paham ya? Pembalasan itu adalah haknya Allah. Tapi Allah serahkan penghakiman kepada orang yang berbuat jahat kepada para hakim. Para hakim juga tidak bekerja sendirian, ada polisinya, ada jaksanya, ada pengacaranya. Di pengadilan harus ada 2 bukti orang itu melakukan kejahatan, baru sesuai dengan ketentuan undang-undang ditentukan hukumannya. Jangan kamu membalas dendam ya. Nah, kejahatan itu akan dibalas oleh Allah ya, terhadap anak-anak sebangsamu. Tetapi ini kontrasnya, sebaliknya kita harus ya diperintahkan mengasihi tetanggamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa? Siapa yang memberikan perintah ini? Aku adalah Tuhan. Nah, tetangga itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Rea, bahasa Yunani-nya adalah Presion, ya, tetangga. Selanjutnya dalam kitab suci Perjanjian Baru, kata kasih. Kalau bahasa Indonesia kata kasih itu ada berapa ya? Kasih, cinta, sayang, 3 ya. Ada lagi nggak? Kasih, cinta, sayang kan? Ada lagi nggak? Saya rasa nggak ada ya. Tetapi dalam bahasa Yunani kata kasih ada 4. Yang dipakai 3, tetapi ada 1 ya,
cinta kasih antara pria wanita, eros, itu tidak pernah dipakai di perjanjian baru kecuali nama orang. Siapa tuh nama orang yang kata dasarnya adalah kasih eros? Orang itu bernama Erastus. Paham ya? Dalam Kisah Rasul 19 ayat 22. Nah, kata kasih yang dipakai di perjanjian baru ada 3. Agape, agapau, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan putranya yang tunggal. Barang siapa yang percaya padanya, dia Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu kasih agapau? Kasih agape, tanpa syarat. Bukan karena kita ini lebih baik daripada orang lain maka Allah mengasihi kita, bukan. Bukan karena kita lebih pintar dari orang lain maka Allah mengasihi kita, bukan. Bukan ya. Bukan kasih karena. Kalau manusia kan begini, saya mengasihi kamu karena kamu baik sama saya. Manusia itu kasih karena. Kalau kasih agape, kasih walaupun. Coba sebut ya, kasih walaupun kamu berdosa, walaupun kamu jelek, walaupun kamu tidak pantas saya kasihi, saya tetap mengasihi kamu. Itu adalah kasih Allah. Allah tuh mengasihi itu orang yang paling menjengkelkan, orang yang wajahnya jelek sekali. Kalau kita lihat, wah sebel banget nih orang nih. Tapi Allah mengasihi dia loh. Karena Allah mengasihi semua manusia. Dia ingin setiap kita bertobat, setiap kita percaya Tuhan Yesus. Ya, kasih agape, kasih tanpa syarat, bukan kasih karena, tapi kasih walaupun. Yang kedua, kasih yang berkorban. Kasih yang apa? Apa yang Allah korbankan untuk mengasihi kita? Yesus mati di salib. Dia memberikan kita yang terbaik loh. Dia tidak memberikan katakanlah mobilnya, rumahnya. Kalau mobil kan bisa beli lagi kan? Kalau rumah bisa beli lagi. Tapi dia belikan apa? Putranya Tuhan Yesus untuk mati untuk dosa-dosa kita. Kasih agape, 1 Korintus 13 ada 15 kriteria di situ. Nah, kasih yang kedua, kasih phileo. Dari kata ini kita dapatkan filosofi, filsafat, kasih hikmat. Yohanes 21 ketika Tuhan Yesus bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus gak berani jawab, aku mengasihi engkau dengan kasih agape. Dia selalu mengatakan, Tuhan Yesus, engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kasih phileo, kasih persahabatan. Kasih apa? Ya, persahabatan. Yang ketiga, storge, Roma 1 ayat 31, 2 Timotius 3:3. Kalau eros, kasih antara pria wanita, tidak pernah dipakai di perjanjian baru kecuali nama orang. Nama apa? Nama orang ini Erastus. Mungkin untuk mengingat ya, kasih papa mamanya. Nah, sehingga nama putranya dikasih nama Erastus. Nah, sekarang kita lihat ya, Amsal 3 ayat 27 sampai 32. Ini saya terjemahkan secara literal ya, dari KJV. Mari kita baca sama-sama dengan layar ini. 1, 2, 3. Jangan menahan yang baik dari mereka, kepada siapa kebaikan itu harus diberikan, ketika kebaikan itu ada di dalam kekuatan tanganmu untuk melakukannya. Sama-sama, 1, 2, 3. Jangan katakan kepada tetanggamu, pergilah dan datang lagi, dan besok aku akan memberikannya kepadamu ketika kamu memilikinya di sisimu. Nanti saya akan jelaskan. Sama-sama lagi. Janganlah merancang kejahatan terhadap tetanggamu, karena dia diam dengan aman di dekatmu. Jangan bertengkar dengan seseorang tanpa alasan jika dia tidak menyakitimu. Terakhir, jangan iri kepada penindas dan jangan memilih jalan-jalannya, karena orang serong adalah kekejian untuk Tuhan. Sebaliknya, tetapi rahasianya ada pada orang benar. Nah, sekarang
Kamu lihat ya, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, ada kata yang diulang-ulang 6 kali. Kata apa itu? Jangan, 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 jangan. Berapa kali? 6 kali. Artinya kalau kita berhubungan dengan tetangga kita, ada 6 jangan loh. Ada berapa jangan? Kalau di kelas, jangan colek-colek kawan. Ya kan? Betul nggak? Ya, peraturan kelas. Jangan ribut di kelas. Kalau dari Alkitab, Amsal pasal 3, nah ini bahasa Ibraninya ya. Bahasa Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Ini bacanya al. Coba baca. Al. Al artinya jangan. Ya. Al, ya. Timna, tof, ya. Tof, ya. Mib be alaif. Ini bahasa Ibrani ya. Kalau kalian mau belajar ya, bahasa kitab suci Perjanjian Lama, bahasa Israel, masih dipakai di Israel. Nah, al ini ada 6 kali jangan, tetapi hanya 5 perintah. Ya, karena jangan yang pertama walaupun 2 itu perintahnya 1. Yang pertama apa? Jangan menahan kebaikan. Misalnya begini, saya lagi haus, kamu punya aqua, saya minta aqua 1 gelas, kamu mau kasih saya nggak? Boleh nggak kita nggak kasih pada orang yang haus, walaupun dia musuh kamu loh, dia jahat sama kamu loh, boleh nggak kasih? Kita bilang harus kasih loh, karena kamu punya. Kalau dia minta kamu nggak punya, ya kamu nggak bisa kasih. Tetapi kalau ada, kamu punya air, orang sedang haus minta sama kamu, walaupun ya dia pernah berbuat tidak baik sama kamu, Tuhan bilang beri pada dia, beri, nggak boleh ditahan. Kamu nggak boleh, oh nanti datang lagi, padahal kamu punya, nggak boleh. Ya, kalau orang minta loh. Kemudian yang kedua, ya jangan merancang kejahatan. Ini tentang tetangga-tetangga yang baik ya, jangan menahan kebaikan, jangan merencanakan yang jahat terhadap tetangga kita. Kemudian jangan bertengkar dengan tetangga kalau ya dia itu baik-baik sama kita, kecuali dia cari gara-gara. Contohnya kan, kita punya tanah diserobot, ya tentulah kita akan bilang sama dia, ya kamu buat pagar itu melebihi batas dari tanah kamu. Kita boleh berargumentasi. Tapi kalau tidak ada masalah apa-apa, kita nggak boleh cari gara-gara dengan orang. Paham nggak? Ingat ya. Kemudian dengan tetangga, ini ya, tetangga itu ada yang mayoritas. Kadang-kadang mayoritas tuh suka menindas yang minoritas. Betul nggak? Mayoritas suka menindas yang minoritas loh. Nah, mereka sebagai penindas di Mesir itu pernah menindas orang Israel sebagai budak 430 tahun. Lama nggak? Sebagai budak. Kamu tahu nggak budak? Budak disuruh kerja apa? Harus kerja. Nggak ada hukumnya tuh, nggak ada hukum perburuan untuk budak. Buruh itu 1 minggu hanya boleh bekerja 40 jam. Kalau lebih dari 40 jam harus bayar lembur. Itu buruh ya. Di dunia ada organisasi buruh internasional, ILO, International Labour Organization. 1 minggu bekerja berapa jam? 40. Berarti kalau kerja 5 hari, 1 hari harus masuk 8 jam saja. Kalau lebih dari 8 jam harus hitung lembur. Harus hitung apa? Wah, kalau lemburnya hari tanggal merah, hari Minggu, ya hari libur, itu uang lemburnya dibayar berkali lipat loh. Nah, tapi budak mau dikasih gaji nggak dikasih gaji, namanya budak. Indonesia pernah kan dalam sejarah perbudakan zaman Da Angeles membangun jalan dari Anyer ke Panarukan 1000 km kan? Masih ingat sejarah itu? Ya, mau dikasih makan, banyak buruh yuk dikerja paksakan sampai mati loh. Sampai apa? Mati. Ya. Nah, jadi orang Israel pernah ditindas di Mesir. Kamu jangan iri. Ya. Wah, mentang-mentang mayoritas bisa menindas orang. Kita pindah aja menjadi kaum mayoritas. Ya kan? Ada orang kan?
dia ganti agamanya. Ya kan? Nggak boleh. Jangan iri sama mereka. Yang kedua, jangan memilih jalan dari penindas. Kita jangan jadi orang yang menindas. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, ada 5 jangan ya. Berapa jangan? 5. Jangan yang pertama, jangan menahan kebaikan yang ada pada kita. Kita harus berikan kepada orang yang meminta kepada kita. Di Alkitab ada orang yang bisa berbuat baik, tetapi dia menahan kebaikan itu. Siapa mereka? Yang pertama, Yakob. Abangnya Esau itu pulang berburu. Kalau kamu baca Kejadian 25, Esau itu lagi lapar. Adiknya kembar namanya Yakob sedang masak sop kacang daging. Wah, wangi sekali. Si Esau yang lagi lapar minta sama adiknya, "Adik Yakob, minta dong 1 mangkok, lagi lapar ini abang." Apa yang dibilang oleh Yakob? Dia kalau kasih kan langsung kan kepada abang kan? Boleh kasih, tapi jual hak kesulunganmu. Kalau kamu makan sup ini, aku jadi abang, kamu jadi adik. Si Esau pun karena ceroboh, sembrono, dia jual. Dia apa? Nggak apa-apa lah, apa sih hak kesulungan? Ambil. Pokoknya aku dapat sup. Ya, kamu jangan jual iman Kristen kamu loh. Ingat ya, jangan menjual hak kesulungan. Akhirnya hak kesulungan itu dari Esau pindah ke mana? Yakob. Dia gunakan sup itu untuk menipu abangnya loh. Yang kedua, ya, Nabal. Nabal ini kalau kamu baca 1 Samuel 25, dia orang kaya, punya banyak ternak. Jadi ternak-ternaknya tidak diganggu oleh orang jahat karena Daud dengan tentaranya melindungi mereka. Daud hanya minta sama Nabal, "Tolonglah Nabal, ya, saya dengan pasukan saya dikasih makanlah. Kami kan menjaga karyawan kamu." Nabal itu ya nggak mau kasih loh, padahal Daud sudah berbuat baik sama dia. Daud sudah siap-siap mau membunuh Nabal ya, mau habisin orang itu. Tapi istri Nabal yang cantik namanya Abigail mendengarkannya, Daud udah marah. Dia datang kepada Daud membawa makanan. Dia bilang, "Jangan itu, kamu layani itu. Suamiku orang Nabal, orang bebal, orang goblok. Inilah makanan saya kasih sama kamu." Akhirnya Daud tidak jadi membalas kejahatan. Akhirnya bagaimana? Nabal itu pulang ke rumah, pesta-pesta, sakit jantung, mati dia. Mati loh. Begitu dia mati, istrinya Abigail akhirnya menjadi istrinya Daud. Karena dia menahan kebaikan. Dia bisa kan kasih makan kepada Daud dan pengikutnya, tapi dia nggak mau. Nabal orang bebal, orang bodoh. Jadi kalau kamu punya makanan, orang lapar minta sama kamu, kamu bagi nggak? Bagi nggak? Bagi ya. Ini perintah Alkitab ya. Ada lagi ya, imam dan orang Lewi, Lukas 10:30. Ada orang sekarat di situ, imamnya lewat nggak mau nolong. Masih ingat perumpamaan Yesus? Kemudian orang Lewi lewat, nggak mau ditolong. Siapa lagi yang lewat yang mau menolong dia? Orang Samaria yang baik jantung. Kalau imam mau tolong, bisa tolong nggak? Bisa. Imam itu seperti sekarang kan, gembala di gereja kan, masa dia lihat orang sekarat dia nggak berhenti nolong? Jahat benar nih imam ya. Coba dia sendiri yang sekarat, orang lewat nggak mau nolong, bagaimana perasaannya? Ya kan? Orang Lewi itu adalah guru Alkitab loh. Orang Lewi, dia mengajarkan orang berbuat baik. Begitu dia punya kesempatan berbuat baik, dia lewat aja, dia nggak mau nolong. Akhirnya lewat orang apa? Samaria, yang dihina-hina orang Yahudi. Dia berhenti, dia tolong. Bukan hanya dia tolong, dia bawa ke hotel. Dia kasih uang kepada orang hotel, ini uang, rawat dia sampai dia sembuh. Kalau tidak cukup, nanti saya datang lagi, saya ganti uangnya. Ada 3 contoh. Orang yang mau bisa menolong, tapi tidak mau menolong. Nah, kalau kalian CMC bisa menolong nggak? Ada yang bisa menolong memimpin pujian kan?
Ada yang bawa latihan gitar, nanti bisa main gitar. Mau menolong nggak? Kalau bisa menolong, mau menolong nggak? Mau nggak? Nah, ada kawan nggak datang, tolong CMC. Kasih tahu, CMC minggu depan datang loh. Paham? Harus menolong. Karena kita bisa menolong. Nah sekarang lihat ya. Jangan katakan kepada tetanggamu, pergilah dan datanglah kembali, dan besok aku akan memberikannya kepadamu ketika kamu punya barang yang diminta oleh dia. Nah, ada contoh di Alkitab, ada 3 juga orang yang bersedia menolong. Abraham, dia menolong Lot. Jadi waktu mereka punya ternak ya, begitu banyak. Jadi lahan yang diperlukan sudah kurang, sehingga gembala-gembala Abraham dan Lot itu sering bertengkar karena lahannya kurang. Akhirnya Abraham bilang sama kemanakannya, dia mengalah loh kepada Lot. Lot, kamu lihat semua tempat ini, kamu pilih dulu. Kamu pilih ke sana, saya pilih ke sini. Harusnya paman yang milih dulu kan, bukan kemanakannya. Tapi Lot ini betul-betul orang yang kurang ajar. Pamannya mengalah sama dia yang pilih. Akhirnya dia memilih apa? Menurut pandangan matanya bagus, tetapi dia akhirnya pindah ke dekat Sodom dan Gomora. Kejadian pasal 13. Nah, ada nggak orang yang punya sedikit barang tapi dia bersedia menolong, sehingga waktu dia menolong orang, dia sendiri kena tolong, yaitu janda. Dia hanya punya tepung, dia punya minyak untuk membuat roti. Begitu mereka berdua makan dengan putranya, mereka tidak punya apa-apa lagi. Tetapi datang ya hamba Tuhan yang bernama Elia, kamu buat dulu roti, ini kasih saya makan. Dan betul dia percaya, karena hamba Tuhan yang membawa firman Tuhan. Akhirnya dia buat roti untuk Elia makan, cukup untuk Elia. Tapi tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis. Dengan menolong orang, dia menolong diri sendiri. Sebut, dengan menolong orang, Tuhan menolong kita. 1, 2, 3. Dengan menolong orang, Tuhan menolong kita. Dalam 1 Raja-Raja 17, janda miskin dengan tepung yang hanya cukup dibuat 1 kali makan, dia kasih dulu pada Elia. Tapi tepung itu dan minyak itu selama Elia tinggal di situ tidak pernah habis. Tidak pernah apa? Habis. Nah, pria Samaria yang bak jantung tadi saya sudah kisahkan, Lukas 10 ayat 30. Selanjutnya, apa itu kasih? Kasih adalah menuruti perintah dari Allah. Nah, di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama tidak kurang dari 1000 perintah. Perjanjian baru juga tidak kurang dari 1000 perintah. Contohnya begini, kamu bilang kamu mengasihi orang tua kamu enggak? Kevin, kamu mengasihi orang tua? Mengasihi. Apa buktinya kamu mengasihi orang tua kamu, Serena? Kamu belum kerja, nggak bisa kasih orang tua kamu uang. Apa buktinya kamu mengasihi orang tua kamu, Agung? Apa? Iya, taat perintah orang tua. Apa? Taat perintah orang tua. Itu tanda kasih. Nah, ini sudah Yesus lakukan dalam Yohanes 14 ayat 3. Yesus berkata apa? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku, Tuhan Yesus, mengasihi Bapa, dan seperti yang telah diberikan Bapa kepadaku, demikianlah aku melakukan apa? Perintah Bapa. Jadi Tuhan Yesus datang ke bumi, dia punya tugas menyampaikan apa yang Allah Bapa ingin dia sampaikan. Gak ada yang lain. Saya juga di sini loh, saya punya tugas menyampaikan firman Tuhan kepada kalian, gak ada yang lain. Saya nggak cerita ya, oh saya punya ini itu, nggak ada. Saya nggak cerita sama kamu misalnya hal-hal yang lain. Kecuali apa? Firman Tuhan. Yesus juga begitu loh, dia berada di bumi, tugasnya apa? Dia menyampaikan apa yang Allah Bapa ingin dia sampaikan, dia melakukan apa yang Allah Bapa perintahkan. Paham ya? Itu tandanya Yesus mengasihi Bapa karena dia taat perintah Bapa. Nah, sekarang kita lihat apa perintah di Alkitab yang penting sekali. Setiap orang harus mendengarkan perintah ini. Coba kita baca.
Kisah Rasul 16 ayat 31. 1, 2, 3. Dan mereka berkata, perintahnya apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan dan seisi rumahmu. Ini perintah dari Paulus dan Silas kepada kepala penjara di kota Filipi. Karena dia mau bunuh diri. Penjaranya itu kena gempa dan pintu penjara terbuka ketika Paulus dan Silas tengah malam bernyanyi. Dan kepala penjaranya itu udah bingung. Dia takut tahanannya lepas. Tapi Paulus dan Silas bilang, oh enggak ada yang lepas. Kamu jangan melukai diri. Terus dia tanya sama Paulus dan Silas, apa yang perlu saya lakukan? Paulus dan Silas berkata apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya engkau loh, seluruh rumah kamu. Kalau sekarang kamu sudah percaya Yesus, papa mamanya belum percaya, kamu berdoa loh, janjinya Allah, kamu seisi rumahnya bisa percaya Yesus. Selanjutnya, ada 4 perintah yang harus kita percayai. 1, percayalah kepada Injil Tuhan Yesus, Markus 1:15. Percayalah kepada Allah itu ada ya, Ibrani 11:6. Kemudian percayalah kepada Yesus Kristus, 1 Yohanes 3:23. Jadi orang yang percaya itu upahnya itu dari Allah tidak pernah tidak ada, Ibrani 11 ayat 6. Nah, satu hal yang tidak boleh kita percayai ya, jangan percaya kepada setiap roh, 1 Yohanes 4 ayat 1. Ini sudah saya WA ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, perintah berikutnya yang penting menandakan kita mengasihi Allah, itu ada kata-kata dari Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 17. Sama, Yohanes Pembaptis mengatakan hal yang sama, Matius 3 ayat 2. Apa itu? Kita baca 1, 2, 3. Bertobatlah kalian semua, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini adalah perintah. Nah, di dalam kitab suci perjanjian baru dalam bahasa Yunani ya, kalimat atau kata perintah itu ada 1863 kali perintah. Satu diantaranya, bertobatlah kalian semua. Ripeni ya, dalam bahasa Yunaninya itu adalah metanoete. Coba sebut ya, metanoete. Ada metanoia yang sering kita dengar ya. Metanoia itu artinya bertobat. Metanoete artinya bertobat. Bertobat itu berbalik arah ya. Kita lihat. Nah, perintah terakhir ya di dalam kitab Wahyu. Lihatlah, aku Tuhan Yesus segera datang. Ada 2 perintah ya yang paling banyak di Alkitab. Kamu tahu nggak perintah apa itu? Lihatlah dan dengarlah. Lihatlah dan dengarlah. Karena apa? Mata kita sering melihat bukan firman Tuhan. Telinga kita sering mendengarkan yang bukan firman Tuhan. Maka perintah yang paling banyak di Alkitab apa? Lihatlah dan dengarlah. Lihatlah dan dengarlah. Apa yang harus kamu lihat? Tuhan Yesus segera datang. Kok kamu tahu Tuhan Yesus segera datang? Kamu lihat nggak pesawat yang terbang? Kamu ingat apa kalau lihat pesawat? Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dulu nggak ada pesawat loh. Kapan pesawat itu dipakai manusia untuk terbang sana kemari? Belum 100 tahun loh, setelah Perang Dunia Kedua baru ada pesawat. Kamu kalau lihat pesawat ingat apa? Ingat apa? Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kita juga akan naik ke surga, tapi tidak perlu pakai pesawat. Kalau kita percaya Yesus, saya tanya sekarang, siapa yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Angkat tangan. Oke. Nah, kalau yang belum ya, harus hari ini percaya Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus segera datang loh. Kamu kok tahu Tuhan Yesus segera datang? Kalau membaca ya berita banyak perang, banyak gempa. Kenapa banyak gempa? Seperti ibu mau melahirkan, sakit, baru bayinya lahir. Gempa. Paham ya? Jadi lihatlah ya, tanda-tanda zaman Tuhan Yesus segera datang. Seperti corona. Kenapa corona? Nanti di dalam kitab Wahyu ada yang lebih hebat dari corona. Kalau corona itu
yang mati COVID-19 itu hanya beberapa juta. Kalau di kitab Wahyu ya, waktu Yesus datang di angkasa, orang yang tidak percaya itu di bumi akan ditulah, yang mati tahu nggak berapa? Separuh penduduk bumi loh, yang mati loh. Penduduk bumi sekarang berapa? 8 miliar. Kalau separuh mati berapa orang? 4 miliar loh yang mati loh. Bisa nggak mengubur 4 miliar manusia? Nggak bisa. Sehingga mayat tuh bergeletakan di bumi ini loh. Sehingga burung yang datang makan bangkai mereka. Kamu baca kitab Wahyu. Kita kemana yang percaya Yesus? Karena bumi ini menjadi tempat yang bahaya. Masker nggak bisa lindungi kita, vaksin nggak bisa lindungi kita. Kita dibawa kemana? Nggak ada tempat aman di bumi. Dibawa Yesus naik ke sorga selama 7 tahun. Paham ya? Kenapa ada corona? Mengingatkan manusia, Tuhan Yesus segera datang. Ya, jangan nggak tahu loh. Lihatlah aku segera datang. Apa buktinya? Corona. Apa buktinya lagi? Gempa bumi. Apa buktinya lagi? Perang. Ya, perang tuh nggak pernah berhenti. Nah, kemudian perintah yang berikutnya, jangan ya merencanakan yang jahat kepada tetangga kita. Ada yang merencanakan yang jahat, Ribka dan Yakob. Mereka berdua menipu ya, yaitu Esau dan bapaknya Ishak. Kemudian abang-abang Yusuf berbuat jahat kepada Yusuf, menjual Yusuf menjadi budak ke Mesir, dan musuh-musuh Daniel memasukkan Daniel ke lubang singa. Ini bisa kamu baca Kejadian 27 ya, Kejadian 27 abang-abang Yusuf 37 ya, ini salah ketik ya. Untuk yang sudah menerima WA, Kejadian 37 dan Daniel pasal 6. Jangan merencanakan yang jahat kepada tetangga kita. Sebaliknya, kalau ada perintah jangan, dibalik jadi apa? Merencanakanlah yang baik sama tetangga kita. Paham? Bukan hanya jangan punya rencana jahat sama kawan loh, tapi kita harus berencana hal yang baik kepada kawan. Selanjutnya, jangan yang ketiga, jangan bertengkar dengan tetangga kita tanpa ada alasan jika dia tidak menyakiti kamu. Tadi saya sudah katakan ya, kalau dia tidak cari gara-gara, kita ya nggak usah lah ya ribut-ribut sama orang. Paham ya? Contoh ya, ada orang yang berbuat jahat kepada tetangganya, Saul kepada Daud, ya orang Amon ya kepada orang Israel. Kemudian Ahab ya menyerobot kebun anggur Nabot. Dia itu lihat kebun anggur Nabot, dia mau beli sama Nabot ya. Ahab tuh raja, kan nggak boleh, itu barang pusaka nggak boleh dijual kepada orang lain. Dan Ahab ini marah, dia di rumahnya meracuk. Istrinya kan tidak percaya, dia bilang gampang, kamu bikin tuduhan palsu saja bahwa Nabot itu dia bagaimana menista, hingga dengan saksi palsu Nabot itu dituduh menista, dan Nabot itu akhirnya dihukum mati. Begitu Nabot dihukum mati, kebun anggurnya diambil oleh Raja Ahab. Dan Nabi Elia akhirnya bilang sama dia, kamu nanti akan mati ya, seperti Nabot. Nah, kamu lihat ya, yang berikutnya, yang keempat, jangan iri kepada penindas, dan jangan memilih jalan-jalan dari penindas. Siapa itu yang tidak iri dengan penindas? Coba kamu buka Ibrani 11:25. Coba. Orang itu namanya Musa. Kamu baca sama-sama. Musa itu kalau dia tidak memimpin orang Israel, dia adalah pangeran di Mesir. Ibrani 11:25. Silakan. Sudah? Silakan dibaca. Kevin. Saya bukakan ya. Ibrani 11:25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Ibrani 11 ayat 24 dan 25.
Dia bisa loh jadi pangeran di Mesir, tapi apa? Menikmati kesenangan dosa yang sifatnya sementara. Dia tidak mau, ya. Iri kepada penindas. Kemudian siapa lagi? Elia, 1 Raja-Raja 21. Nah, kemudian yang terakhir, karena orang yang serong, di depan ada 5 hal, ya. Kalau tidak diikuti, itu disebut orang yang serong atau orang yang sesat. Adalah kekejian, dalam bahasa Ibrani-nya adalah to'ebah, untuk Tuhan. Tetapi rahasianya ada pada orang benar. Ada 20 hal, ya, keji. Apa itu keji? Jahat di mata Tuhan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu abomination. 1, 2, 3. Abomination, keji, jahat. Ya. Abomination. Nah, sekarang ada 20 hal. Apa saja tuh? Yang pertama, orang sesat yang menyimpang dari firman Tuhan. Yang kedua, orang yang sikapnya sombong. Ketiga, orang yang lidahnya dusta, saksi palsu. Yang keempat, tangannya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 5, jantung yang licik jahat. Yang keenam, kaki yang cepat berbuat dosa. 7, saksi palsu yang mengatakan kebohongan. 8, penabur perselisihan. 9, kejahatan. Kemudian 10, timbangan palsu. Contohnya kalau dia menjual gula, dia tulis 1 kilo, padahal ditimbang hanya 9 ons, menipu. Ini kan punya toko kan? Kalau jual 1 kilo, timbangnya harus apa? 1 kilo, nggak boleh kamu plastikin, kamu bilang ini 1 kilo, tapi isinya Serena berapa? 9 on, menipu. Kemudian 11, persembahan korban orang fasik. Ya, kalau kamu tidak bertobat, ya, Allah nggak suka dengan persembahan kita loh. Paham? Allah ingin, ya, persembahan dari orang yang sungguh-sungguh percaya. Jalani jalan orang fasik, nggak boleh. Ya, jangan punya pikiran jahat. Bukan hanya wajah kita angku, jantung jangan angku. Jangan membenarkan orang jahat. Jangan mengutuk yang adil. Ya, timbangan tidak boleh tidak sesuai dengan standar. Ya, tindakan kita tidak boleh tidak adil, menolak untuk mendengarkan firman Tuhan atau hukum. Yang terakhir, doa pemberontakan. Orang yang tidak percaya kalau dia berdoa, doanya tidak berguna. Paham? Makanya sebelum kita berdoa, kita selalu mengatakan, ya Tuhan ampuni dosa kami. Kalau ada dosa, mau nggak Tuhan mendengarkan doa kita? Kita nggak bertobat, tapi terus datang pada Tuhan. Tuhan bisa kita bohongi nggak? Misalnya kamu ulangan, maunya ngerpek, tapi berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih saya nilai bagus, tapi ngerpek, boleh nggak? Mau didengar nggak doanya? Nggak, pasti nggak. Nggak usah doa kalau ngerpek. Paham ya? Kalau kita punya dosa, menyimpan dosa, doa kita tidak didengar. Jadi dosa itu harus diakui dan kelakuan kita diperbaiki atau bertobat. Sampai di sini, mari kita berdoa, kita berdiri. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan di sore hari ini dalam Remaja Pemuda CMC. Kami menyerahkan kiranya firman-Mu dapat kami renungkan kembali, karena kami tahu sesuai dengan janji-Mu, firman-Mu tidak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan rencana-Mu, kehendak-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon Kau memimpin kami tiba di rumah dalam keadaan baik. Dan kami juga berdoa untuk kami, di antara kami jika ada mereka yang belum percaya Yesus, supaya mereka bisa sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Demikian juga seluruh keluarga mereka, supaya dapat Engkau selamatkan melalui Tuhan Yesus. Dan anak-anak CMC, remaja, pemuda yang bersaksi untuk keluarga mereka. Ya Bapa, dengarkan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Itu harus di save ya.